Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serta hormat saya haturkan kepada Bapak Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Berpikir Ilmiah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya mengenai karakter tanggung jawab. Tapi sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ria Widuri dengan NIM K7121237 dari kelas A, Prodi PGSD Surakarta, Universitas Negeri 11 Maret. Baiklah, langsung saja untuk menginjak ke subbab yang pertama. Definisi tanggung jawab. Menurut Darmiatun, tanggung jawab adalah tingkah laku seseorang dalam menghadapi situasi sekitar untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya baik untuk diri sendiri, lingkungan, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Widyaning Tias, tanggung jawab adalah keharusan individu untuk menjalankan komitmen secara penuh. Sehingga dapat disimpulkan, definisi tanggung jawab adalah tingkah laku atau tindakan setiap individu dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap kewajibannya dengan penuh rasa sadar dan komitmen. Selanjutnya, indikator-indikator karakter tanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, gigih. 4. Mampu mengontrol diri dengan baik. Yang kelima, memanfaatkan waktu secara efektif. Yang keenam, menyelesaikan masalah dengan teliti. Yang ketujuh, menerima resiko atas segala tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir, mengakui kesalahan. Jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, ada tanggung jawab pada diri sendiri. Manusia adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh dalam bertingkah laku, menentukan perasaan dan keinginannya, serta dalam menuntut hak-haknya. Namun, sebagai individu yang baik, maka mereka harus berani menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam. Yang kedua, ada tanggung jawab pada masyarakat. Selain hakikat manusia sebagai makhluk individu, manusia juga termasuk sebagai makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin untuk hidup seorang diri. Oleh karena itu, manusia dalam berpikir, bertindak, berbicara, dan segala aktivitasnya terikat oleh masyarakat, lingkungan, dan negara. Segala tingkah laku ataupun perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada masyarakat juga menanggung tuntutan-tuntutan berupa sanksi-sanksi dan norma-norma sosial yang diterapkan dan disepakati bersama. Yang ketiga, ada tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Adanya manusia di alam semesta ini tidak muncul dengan sendirinya, namun berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia wajib mengabdikan hidupnya pada Tuhan penguasa alam semesta dan juga menanggung tuntutan norma-norma agama serta melakukan kewajibannya terhadap Tuhan. Bentuk perilaku bertanggung jawab kepada Tuhan misalnya mempunyai perasaan berdosa jika melakukan larangan Tuhan. Selain itu, juga bertanggung jawab dapat kita lakukan dengan senantiasa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi seseorang dapat bertanggung jawab atau tidak. Yang pertama ada faktor intern atau faktor dari dalam diri, meliputi faktor jasmaniah berhubungan dengan kesehatan dan cacat tubuh. Yang selanjutnya ada faktor psikologis berhubungan dengan intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, keterampilan belajar,
kematangan, dan kesiapan. Dan yang terakhir, faktor kelelahan berhubungan dengan jasmani dan rohani. Yang kedua ada faktor ekstern, faktor dari luar, meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh-contoh perilaku siswa yang menunjukkan karakter tanggung jawab. 1. Ada memanfaatkan waktu dengan efektif. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, mengerjakan tugas atau PR. Yang keempat, mengerjakan ulangan dengan jujur. Dan yang terakhir, menolong teman yang sedang kesusahan. Melatih sikap tanggung jawab. Menurut Smith dapat dilakukan dengan 1. Membuat gambar dengan cara meyakinkan setiap siswa dengan gambar yang sesuai dengan pemikiran mereka. 2. Menjadi contoh. Jangan paksa siswa untuk melakukan hal yang tidak seorang guru lakukan. Seorang guru harus mampu menjadi contoh dari segala tindakan yang ia jelaskan pada siswanya. Yang ketiga, praktikkan satu pembelajaran pada satu waktu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan paham dan fokus siswa. Yang keempat, simpan dalam siswa. Untuk selalu ingat dengan apa yang diajarkan, siswa dapat mencatat segala penjelasan yang telah disampaikan. Yang kelima, memberikan pujian pada setiap perilaku yang sesuai. Pujian ini dapat membawa perubahan banyak dan sangat cepat dibandingkan dengan mengkritik. Yang terakhir, mengulang. Siswa harus mampu mengulang terus-menerus hasil pembelajaran yang ia dapatkan agar siswa dapat terbiasa. Selanjutnya, manfaat memiliki karakter tanggung jawab. Yang pertama, meningkatkan disiplin siswa. Yang kedua, meningkatkan sikap berhati-hati. Yang ketiga, meningkatkan sikap kerjasama. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kelima, siswa menjadi lebih aktif. Yang keenam, meningkatkan kemandirian siswa. Dan yang terakhir, siswa menjadi lebih rajin. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.